Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi ini sebagai pelayan firman Tuhan dilayani oleh Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Adapun tema ibadah minggu ini di minggu Advent keempat, pulihkan dan buatlah wajahmu menyinari kami, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai 8 dan ayat 18 sampai 20. Mohon perhatian jemaat sejenak, ada penekanan warta jemaat. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Alfred Kan Ben Hans Perlindungan Siboro, dalam usia 66 tahun, tadi malam pukul 21 WIB, di Rumah Sakit Polri Jakarta. Ibadah penghiburan untuk keluarga dilaksanakan hari ini jam 14 WIB di Rumah Duka Sentra Medika Cibinong, Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmajaya nomor 9 Cibinong, Bogor. Kita berangkat bersama dari gereja jam 13 WIB. Kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Hari ini kita memasuki minggu Advent keempat. Mari kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah saat teduh dimulai. Empat lilin yang telah dinyalakan adalah tanda bagi gereja saat ini telah memasuki minggu Advent keempat. Karena itu dengarlah firman Tuhan berkata, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya pasal 42 ayat 1. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri menyambut firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Keesaan nomor 154 bait 1 dan 2, O datang Emmanuel.
Jemaat kekasih Kristus, kita mulai ibadah pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Advent keempat saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam bagimu yang datang bersekutu di Minggu Advent keempat ini, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Nas pembimbing dalam Minggu Advent keempat ini diambil dari Mazmur pasal 80 ayat 20. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, kami akan selamat. Di penghujung masa penantian ini, kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang mendalam, agar hati dan dunia kita dipulihkan oleh hadirat-Nya. Hanya ketika wajah-Nya bersinar atas kita, hidup memperoleh arti dan keselamatan menjadi nyata. Allah datang dalam diri Kristus bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk memulihkan dunia. Firman Allah berkata, jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Berdasarkan ajakan firman Tuhan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengakui dosa kita kepada Allah. Kita mengaku secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku melalui nyanyian. Bila ku
Saya mengajak jemaat yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21, demikian sabdanya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, pengampunan dosa itu sudah berlaku bagi setiap kita di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar kita melakukan apa yang baik. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Galatia pasal 6 ayat 10. Takutlah akan Allah dan berpegang terus kepada sabdanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian Kidung Keesahan 153 bait 1 dan 2. Mari jemaat kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kami semua boleh ada hari ini di tempat ini untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan setiap kami agar kami dapat mendengar dengan baik, memahami dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman hari ini. Kita akan baca dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 8.
Kemudian dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau sudah dapat bagian bacaan firman, saya ajak yuk mari kita berdiri, yang bisa berdiri, dan kita baca secara bersama-sama. Mazmur 80 ayat 1 sampai 8 dan dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20 di bawah judul perikop doa untuk keselamatan Israel pokok anggur Allah. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah dengan cemerlang. Di depan Efraim, Benyamin, dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pertikaian tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 18. Kiranya tanganmu menyertai orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau jadikan jaya bagimu sendiri. Maka kami tidak akan menyimpang darimu. Beri kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, beberapa hari lagi kita rayakan Natal ya. Wajah-wajah mulai ceria kayaknya, gitu ya. Karena memang Natal itu identik dengan sukacita ya. Bagaimana Bapak Ibu, aman semua? Sehat ya? Puji Tuhan. Kita udah masuk minggu Advent yang keempat dan hari ini kita renungkan firman Tuhan dengan tema pulihkanlah dan buatlah wajahmu menyinari kami. Bapak Ibu kalau perhatikan bacaan kita tadi, ada berapa kali seruan tentang pulihkan? Ada 3 ya, coba kita lihat sama-sama. Yang pertama itu ada di ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayat 4. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Yang kedua ayat 8, sama-sama. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Yang ketiga ayat 20, sama-sama. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. 3 kali seruan pemazmur, meminta Tuhan memulihkan hidup mereka. Bapak Ibu kalau orang ngomong sesuatu berulang-ulang, gitu ya, itu pertanda bahwa hal itu penting, ya. Kalau orang ulang-ulang ngucapin sesuatu berarti ada sesuatu yang sangat penting yang mau dia sampaikan. Dan kalau kita baca 3 kali seruan pemazmur ini, kita bisa dapat gambaran apa sih yang sedang dialami waktu pemazmur ataupun umat menaikkan mazmur ini. Kita dapat gambaran latar belakangnya. Kalau sampai orang bilang, Tuhan pulihkanlah kami, biarlah wajahmu menyinari kami, maka kami akan selamat. Kemungkinan atau kita bisa dapat satu gambaran bahwa mereka tuh sedang berada di titik paling rendah. Iya kan?
di titik paling rendah atas hidupnya. Yang ketika mereka tuh mencari pengharapan pada manusia itu sudah nggak ada. Makanya satu-satunya jalan berteriak sama Tuhan. Nah itu kan pola kita manusia kayak gitu ya. Kalau sudah nggak bisa lagi baru cari Tuhan. Puji Tuhan masih cari Tuhan. Karena ada yang tidak lagi. Yang berharap ya sudah hidup apa adanya. Sudah mau apapun yang terjadi, terjadilah. Itu ada lagunya tuh kan. Apa tuh lagunya? Kue? Pasti orang angkatan zaman ini tahu ya, kue sera-sera tuh. Apa yang terjadi, terjadilah, kira-kira gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 kali ini diulangi. Mereka sedang ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ibaratnya mereka tuh lagi, Tuhan tolonglah. Kami lagi sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pulihkanlah kami. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah ucapan kalimat ini? Pernah? Berarti pernah ada pada titik terendah. Kapan kita ada di titik terendah? Waktu nggak ada uang? Atau waktu kapan itu? Ya. Waktu sesak karena apa? Ujung-ujungnya balik ke situ lagi kan? Atau waktu kita sedang ada dalam keadaan di mana orang nggak peduli sama kita, gitu ya? Atau kita sedang ada dalam keadaan kita merasa paling terpuruk dari semua orang di dunia. Nah itu manusia tuh suka begitu. Masalah sedikit aja dia menganggap bahwa dia orang yang paling menderita di dalam dunia ini. Maka semua orang harus mengerti keadaannya. Ya. Hal pertama yang kita lihat dari kehidupan orang Israel, waktu mereka ada pada titik terendah enak atau tidak Bapak Ibu? Nggak enak, ya. Itu ada 2 kemungkinan sih sebenarnya. Orang tuh kalau ada dalam titik terendah, yang pertama dia akan cari Tuhan. Atau yang kedua dia cari jalan keluar pada dunia ini yang memuaskan dia. Tapi hari ini kita mau belajar dari orang Israel. Mereka cari Tuhan. Bapak Ibu cari Tuhan? Amin ya. Nggak cari yang lain ya. Nggak pergi cari di luar sana. Oh kalau saya ada di luar sejenak saya hilang. Masalah itu hilang. Pulang masalah itu masih ada. Tapi kalau sama Tuhan, masalah itu pasti akan diselesaikan. Maka datang sama Tuhan memulihkan kehidupan kita, harapan kita masih ada pada Tuhan. Dan ini yang terjadi bagi orang Israel. Saya baca beberapa penafsiran, itu dibilang begini. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa Mazmur 80 ini berkaitan dengan konteks kehancuran kerajaan Israel Utara. Bapak Ibu tahu ya, kerajaan itu terbagi 2. 10 suku di utara dan 2 suku di kerajaan selatan. 10 suku kerajaan utara itu pusatnya di Samaria. Kalau di kerajaan selatan pusatnya di Yerusalem. Dan yang di bawah itu hanya 2, yaitu Benyamin dan Yehuda. Ya. Sebenarnya kalau hitung-hitung kan Manasye, Efraim anaknya Yusuf ya. Berarti ada 13 suku dong. Nah, salah satu suku yang tidak masuk ya adalah suku Lewi. Karena mereka tidak dibagi mereka tidak dibagi daerah ya atau tempat. Sehingga mereka itu lebih banyak pusatnya ada di kerajaan selatan. Karena bait Allah ada di Yerusalem. Nah 10 kerajaan utara ini mereka mengalami, beberapa penafsir Alkitab katakan Mazmur 80 ini datang dari kehancuran yang dialami oleh 10 suku di utara atau kerajaan utara. Karena mereka sedang dijajah oleh bangsa Asyur. Dan kalau dijajah itu tidak enak. Mereka hidup sebagai orang yang terjajah, tidak merdeka, dan ujung-ujungnya adalah mengalami keterpurukan dan kehancuran. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, coba kita lihat ayat 3 ya. Supaya kita mengerti bagian ini. Ada 3 suku yang disebutkan. Siapa saja? Efraim, Benyamin dan Manasye. Kok Benyamin masuk padahal dia suku selatan? Nah, ini pola penulisan Mazmur Bapak Ibu. Jadi kalau 3 orang ini kan keturunan Rahel ya, keturunan Yakub dari Rahel. Benyamin dan Yusuf. Yusuf punya anak Manasye dan Efraim. Ini supaya kita ingat-ingat tuh, jangan sampai kita lupa. Ya. Dan ini biasanya menjadi pola 3 nama ini digabungkan. Sebagai sebuah gambaran bahwa penderitaan, keterpurukan yang dialami kerajaan utara tidak hanya berdampak bagi mereka. Tapi itu juga dialami oleh seluruh orang Israel, termasuk kerajaan selatan. Kalau Bapak Ibu pulang nanti buka di Google ya, di peta. Itu Benyamin itu sedikit masuk, kalau nggak salah kalau secara
Geografis dia ada di bagian utara, tapi dia masuk secara politis dalam kerajaan selatan, yaitu kerajaan suku Yehuda dan Benyamin. Maka penamaan Benyamin dalam ayat ini mau kasih gambaran sama kita bahwa penderitaan kehancuran itu dialami oleh semua orang Israel. Dan itu yang membuat ini bukan ratapan pribadi, ini ratapan komunal atau umat. Mereka teriak sama-sama, Tuhan, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu menyinari kami, maka kami akan selamat. Mereka sedang ada dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Dan kata Tuhan pulihkan kami itu mengandung pengertian. Kata pulih itu artinya dikembalikan pada posisi awal. Ini paling sering kita pakai kalau orang lagi sakit ya. Cepat pulih ya. Artinya apa? Cepat kembali pada posisi semula, sehat, kira-kira begitu. Jadi waktu mereka katakan Tuhan pulihkanlah kami, berarti bangsa Israel sedang mengatakan Tuhan kembalikan kami pada posisi semula. Di mana kami itu bangsa yang kamu cintai, yang engkau cintai. Bangsa pilihan-Mu yang diberkati, yang disertai selalu oleh Tuhan. Kira-kira mereka mau bilang begitu. Tuhan kembalikan kami pada posisi semula sebagai bangsa yang merdeka. Saudara, kita tahu 4 dosa atau 4 hal yang dilakukan Israel yang membuat mereka berada dalam keadaan terpuruk. Dan kita coba refleksikan itu, jangan-jangan kita juga ulangi kesalahan orang Israel. 4 kesalahan Israel itu yang pertama, mereka tidak setia pada perjanjiannya dengan Tuhan. Tuhan kan berjanji ya, waktu pertama kali dibawa keluar dari tanah Mesir, kemudian diberikan hukum Taurat, hukum pertama bilang, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tuhan berjanji, aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, dan kamu hidup dalam ketaatan pada firmanku. Tapi orang Israel tidak setia pada janji ini. Hal yang kedua yang membuat mereka terpuruk dan berada pada titik yang paling rendah, mereka melakukan pemberontakan melalui penyembahan ilah atau berhala. Jadi ada kawin campur, dan di situ mereka melakukan penyembahan terhadap berhala. Yang ketiga, mereka ada pada titik terendah dibuang ke Babel dan Asyur karena mereka melakukan praktek ketidakadilan. Jadi mereka melakukan penindasan satu dengan yang lain. Secara khusus para pemimpin rohani juga saat itu, dan pemimpin secara politik juga mereka melakukan penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Makanya Bapak Ibu kalau baca di Amos, Tuhan bilang begini, aku muak dengan perayaan-perayaanmu, karena engkau tidak melakukan keadilan. Keadilan itu bukan bagi rata, tapi memperlakukan orang lain sesuai dengan maunya Tuhan. Itu adil. Maka ini tidak mereka lakukan. Dan yang keempat itu, mereka menolak teguran Tuhan. Bapak Ibu, berulang kali Tuhan utus para nabi untuk sampaikan, kamu salah, kembali pada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan orang Israel? Teguran dianggap ancaman. Bahkan mereka tidak lagi mendengar teguran para nabi, Tuhan melalui para nabi, dan mereka tidak bertobat. Akibatnya hancur. Bapak Ibu, satu hal yang kita pelajari dari bagian ini, dosa bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang biasa. Setuju Bapak Ibu? Dosa itu masalah serius di hadapan Tuhan. Dan kita satu pun tidak ada yang bebas dari area yang satu ini. Semua kita lakukan dosa. Perbuatan dosa itu kadang-kadang menjadi pakaiannya kita. Tapi hari ini firman Tuhan mau katakan, dosa itu masalah serius. Karena kita sedang menentang pemilik segala sesuatu, bahkan pemilik kehidupan kita. Maka lihat Israel, ujung dari semua mereka tidak bertobat, maka yang dilakukan atau yang mereka alami adalah kehancuran. Bapak Ibu mau sukses atau hancur? Sukses lah. Sukses mana dulu ya? Sukses iman kita di hadapan Tuhan. Maka jalannya cuma satu. Berserulah kepada Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Makanya ketika mereka, kehancuran mereka itu bukan karena mereka tinggalkan Tuhan, ingat ya. Bukan karena Tuhan tinggalkan mereka, tapi karena mereka yang tinggalkan Tuhan. Maka ini peringatan bagi kita. Sehingga mereka berseru, Tuhan pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar maka kami akan selamat.
Mereka sedang melakukan sebuah pengakuan, Tuhan, kami ini sudah berjalan jauh sekali dari hadirat Tuhan. Relasi kami dengan Tuhan buruk, dan itu yang membuat kami ada di titik terendah ini. Maka Tuhan, mari pulihkanlah kami. Kembalikan kami pada posisi semula, di mana relasi kami dengan Tuhan pulih, hidup dalam ketaatan dan pertobatan, dan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Satu hal penting kita pelajari dari pola hidup orang Israel ini. Perhatikan Bapak Ibu, kehancuran rohani itu tidak pernah dimulai dari kejatuhan yang besar. Bapak Ibu mau tahu awal mula kehancuran orang Israel? Dimulai dari satu hal, bersungut-sungut. Waktu mereka keluar dari Israel, dosa pertama yang mereka lakukan, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Nanti baca di 1 Korintus 10, itu ada 5 dosa Israel. Mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut itu kan bukan sesuatu yang besar menurut kita ya. Bukan kejatuhan besar, tapi dosa melalui mulut kita. Bapak Ibu pernah bersungut? Bapak Ibu saudara pernah bersungut-sungut? Kapan? Waktu THR belum turun? Atau waktu kapan itu bersungut-sungut? Ya, kemarin kami pergi ibadah ucapan syukur di apa daerahnya itu Pak namanya? Pokoknya di keluarga Sitepuh ya. Kita salah jalan ada 3 kali. Masuk putar, saya bilang, dan yang nuntun kita itu adalah Waze Map ya. Jadi dia bilang belok kiri menuju, saya bilang kok kalau jadi pendeta orang sesat. Saya bilang ke mapnya itu ya. Karena kita masuk keluar salah itu Pak Alex ada saksinya, karena Pak Alex depan. Jadi Pak Alex yang bawa ini ya, bukan saya kasih salah Pak Alex ya. Karena Pak Alex ikut juga perintah dari belok kiri, belok kanan, lurus, putar balik. Saya bilang, wes kalau kamu jadi pendeta orang sesat loh. Kita dibawa putar-putar sampai di dalam ini, gitu ya. Padahal cuma di situ aja jaraknya, gitu ya. Tapi yang mau saya katakan adalah kehancuran rohani itu selalu tidak dimulai dari hal besar. Mulut ini loh, ya. Aduh kenapa lagi begini, aduh kenapa lagi begitu. Pernah Bapak Ibu begitu? Pernah? Sering, bukan pernah. Apa salah sedikit aja udah mulai, aduh Tuhan gitu ya. Nama Tuhan dibawa-bawa lagi. Itu mulai dari hal kecil. Bangsa Israel itu mulai dari dosa apa? Bersungut-sungut, mulut gak dijaga. Gak dipakai untuk mengatakan sesuatu yang baik. Maka ini salah satu contoh mereka sedang melakukan langkah kecil jauh dari hadirat Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan mulut. Mulai dari hal kecil, langkah kecil. Kita mulai jauh dari Tuhan itu. Dan itu yang dilakukan orang Israel. Setelah mereka bersungut-sungut, apa yang mereka lakukan? Musa ini dia sudah naik ke gunung, sudah lama gak turun-turun. Harun, bikin kami satu patung yang memimpin kami, yang bisa kami lihat dengan mata. Lalu mereka membuat patung anak lembu emas. Lihat itu Bapak Ibu. Kehancuran rohani gak dimulai dari hal besar, dari hal kecil. Dosa-dosa yang kita bilang ada dosa besar, dosa kecil. Kemarin kan saya tanya ya, dosa besar apa kecil? Kecil. Mana ada? Semua dosa itu sama. Tapi mulai dari hal-hal kecil yang kita anggap itu nggak apa-apa, tapi lama-lama akan membuat kita ada dalam kehancuran rohani. Itulah yang dilakukan Israel. Mulai dari bersungut, bikin patung anak lembu emas, menyembah, kawin dengan bangsa lain, menyembah berhala. Dan itu yang membuat mereka ada pada titik yang terendah. Dan kita belajar hari ini. Bapak Ibu, saya coba renungkan langkah-langkah kecil apa yang bikin kita jauh dari hadirat Tuhan. Ternyata banyak loh. Mau tahu Bapak Ibu? Contoh sederhana ya. Ada 20 contoh ini. Tapi saya kasih beberapa saja. Ya, bilang 20 mukanya langsung, aduh kita mau JR, aduh kita mau ini kan. Yang pertama begini. Langkah-langkah kecil bagi kita mengalami kehancuran rohani, menjauh dari Tuhan itu mulai dari sederhana saja. Kita mulai alpa dalam relasi kita dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan.
Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu memang wajah-wajah yang tiap hari bersaat teduh. Ada yang amin, ada yang ketawa. Ini berarti ada dua versi ini, gitu ya. Ada yang lakukan, ada yang bilang, aduh saya kena ini, gitu ya. Itu kalau kita udah mulai satu ini aja nih contoh nih. Itu langkah kalau kita anggap, aduh saya nggak bisa Bu Pendeta, soalnya saya kalau bangun pagi itu saya sibuk. Jadi saya nggak ada waktu, ntar aja malam. Begitu malam pulang, aduh, oh begitu. Begitu malam pulang, capek, antar aja besok pagi. Begitu besok pagi alasannya, itu tuh langkah-langkah kecil menjauh dari hadirat Tuhan. Lama-lama kita bilang begini, saya nggak doa, saya nggak baca firman, itu biasa. Dan kita normalisasikan itu. Kita anggap bahwa nggak berdoa, nggak baca firman, toh saya baik-baik saja, dan kita anggap itu biasa. Bukankah itu langkah kecil kita menjauh dari hadirat Tuhan? Betul Bapak Ibu? Setuju? Jadi yang jarang-jarang baca Alkitab dan jarang-jarang berdoa, nah itu dia. Ya. Ada lagi, ketika kita datang ibadah, duk, apa nih, saya mau ditegur apa nih ya? Begitu kita datang ibadah, Bapak Ibu apa tujuan kita ibadah? Memuji dan menyembah Tuhan. Berarti fokus kita kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Tapi ada banyak orang datang ibadah fokusnya nggak ke Tuhan, tapi fokusnya ke diri sendiri dan orang lain. Contoh, lagi ibadah tapi asik juga update status. Statusnya sih firman Tuhan, ya. Tag lagi nama saya. Jamnya pada saat firman disampaikan, berarti tidak fokus. Kita datang ibadah di tempat ini fokus kita sama Tuhan. Tuhan mau bilang apa melalui firman? Dengar itu utuh, jangan dengar separuh-separuh. Yang diingat hanya lucunya, bukan firmannya. Tadi Bu Pendeta kemarin aja lucu banget ya. Yang gak diingat prinsip firmannya yang harus diingat. Bahkan di dalam ibadah pun ada orang yang gak fokus sama Tuhan, fokus sama dirinya sendiri, apa sama HP-nya. Iya kan? Yang pernah saya cerita dari mimbar ini kan, ada orang yang begitu ibadah, iya, nanti lagi ibadah. Saya kan bilang Bapak Ibu, kalau Anda adalah tim Gegana negara ini, silakan angkat telepon, karena negara ini sedang krisis. Kalau Anda tidak angkat telepon, betul kan Pak Polisi ya? Pak Polisi saya ngeliat gak pernah pegang telepon kok, walaupun beliau aparat gitu ya. Silakan kalau Anda tim yang sangat menentukan keamanan negara ini, angkat telepon dan keluar. Tapi kalau cuma mau janjian abis gereja makan di mana, ntar. Aduh. Iya. Jalan talas, ntar. Nanti aja lah. Dengar dulu firman Tuhan. Supaya kita fokus. Jangan nanti habis itu kasih salah. Pendetanya sih khotbahnya bikin ngantuk. Pendetanya sih kurang persiapan. Coba sekali-sekali gantian kita berdiri. Gitu ya. Nah Bapak Ibu itu tahu nggak? Itu langkah-langkah kecil kita menjauh dari hadirat Tuhan. Fisik kita ada dalam gereja, katanya menyembah Tuhan, tapi fokusnya pada diri sendiri. Ada lagi, banyak ini. Sekalian aja, udah mau Natal ini kan. Dengar firman Tuhan lalu tidak koreksi diri tapi pembenaran diri. Itu banyak loh terjadi. Bu Pendeta, tahu aja. Itu singgung saya tuh. Kok lihat firman sebagai bahan yang menyinggung diri? Harusnya jadi koreksi diri. Bapak Ibu nggak hanya Bapak Ibu, saya aja bikin firman, ya saya aja persiapkan ini. Kok saya bikin firman sih salah. Saya persiapan firman, bilang, aduh Tuhan ini saya ini. Aduh saya mau sampaikan tapi saya belum lakukan, bagaimana ya? Tuhan ampuni saya. Ya udah saya ngaku aja dari mimbar. Saya belum ada di situ Bapak Ibu, jadi mari kita belajar sama-sama. Misalnya begitu. Jadi kita nggak anggap firman itu sebagai sesuatu yang bukan merasa ditegur tapi merasa tersinggung. Nggak ada kok.
Makanya saya paling agak geli kalau orang bilang gini, Bu titip ya, titip pesan ya, nanti ibu tolong bilang ini. Enggak, saya enggak mau. Karena kalau itu harus disampaikan, itu harus datang dari apa yang Tuhan mau. Bu titip bu, soalnya di sini banyak rentenir bu, jadi titip ya, ibu kasih tahu ya. Enggak mau saya. Kalau memang itu harus saya sampaikan, saya sampaikan. Itu bagian firman. Bu, itu ada yang pinjam enggak balikin uang, tolong angkat tentang utang ya. Enggak mau. Contoh toh. Bu itu lagi marahan, tolong angkat tentang relasi. Enggak mau. Kalau nyambung saya akan sampaikan. Kalau tidak enggak mau ada titipan-titipan firman. Kayak titipan-titipan apa, pesan. Karena firman itu hidup dalam hidup kita, amin. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan enggak ada titipan apapun. Ya, itu refleksi yang saya lihat selama ini yang terjadi. Karena kadang-kadang kita normalisasikan sesuatu yang itu tidak wajar. Kan saya pernah bilang ya, dalam ibadah pun ada satu bagian liturgi yang itu tidak diikuti dengan full. Tapi itu kesempatan untuk keluar dari ruangan gereja. Kapan itu? Waktu? Aku tahu. Waktu doa syafaat kan? Doa syafaat itu saat dimana kita menyatukan hati bawa pergumulan kita sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, seringkali yang terjadi waktu doa syafaat kita keluar. Bapak Ibu kirain saya tidak tahu. Saya tahu. Bukan saya punya mata di atas ini, enggak. Tapi kan saya waktu baca doa syafaat ini kan bukunya begini nih. Mata saya di sini, tapi penerawangnya tuh ada di sini. Oh, itu ada yang bergerak dari ujung sana tuh. Siapa dia itu? Gitu ya. Oh, ini sana. Oh, dari sisi kanan kayaknya udah mulai berdiri tuh. Kalau yang tengah jarang ya. Oh, sisi kiri tuh. Mereka penuh di situ karena suka terlambat. Contoh, maaf ya. Soalnya tadi waktu saya berdiri di sini situ kosong. Begitu udah mulai nyanyian, mulai foto dan salam, jadi saya bilang mujizat terjadi, haleluya. Mujizat terjadi, daerah kiri penuh, padahal tengah ini kosong. Bapak Ibu majelis, besok kalau tengah ini kosong jangan buka pintu itu. Pintu sana tutup saja, semua orang lewat sini supaya kita tahu siapa yang terlambat. Karena orang menormalisasikan terlambat datang di gereja. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau terlambat datang di kantor normal atau tidak? Lah kenapa kalau di gereja dinormalkan? Benar? Bukankah itu langkah-langkah kecil kita untuk jauh dari hadirat Tuhan? Bapak Ibu jangan kira saya hafal siapa yang suka telat. Saya hafal. Jadi kalau saya lihat, udah biasa. Ya, kalau saya lihat, dia biasa. Rumahnya samping gereja. Jadi harus sudahlah. Maka saya bilang, Tuhan tolonglah bagaimana caranya untuk mengubah sesuatu yang tidak normal ini menjadi hal yang normal di hadapan Tuhan. Amin. Jadi jangan kira loh, kalau di sana, kalau di kantor kita terlambat potong, kalau di gereja terlambat potong, umur, masa potong umur. Begitu bilang begitu, besok semua nggak ada yang terlambat. Takut ini diskon umur nih, bahaya ini, gitu ya. Nah itu sesuatu yang tidak normal dijadikan normal. Itu kesalahan-kesalahan yang bisa dibilang kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kesalahan itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Lalu pada akhirnya karena semua orang lakukan, sudah itu biasa. Contoh satu lagi ya. Karena ada 20 kan? Ini baru 5. Kebiasaan-kebiasaan yang salah mulai dinormalisasikan, misalnya begini. Berbohong untuk kenyamanan. Ada orang ya, yang begitu ditanya dia tuh bisa cepat sekali bohong. Nanti baru setelah itu, saya bohong ya, gitu ya. Misalnya di mana? Jawabnya itu tuh. Padahal ada di tahu juga ya. Itu kan sesuatu yang kebiasaan yang salah tapi dinormalisasikan. Lalu lama-lama itu jadi kebiasaan. Sehingga kita tidak sadar lagi bahwa berbohong itu sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Ada satu ibu saya kenal, bukan di sini, nggak ada di sini, gitu ya. Dia gampang sekali gitu loh.
Ada saya di samping, di mana? Lagi di rumah nih. Kita lagi makan loh. Saya bilang, lah kita lagi, kok ngomong, gak apa-apa Bu Pendeta biar dia orangnya terlalu repot. Ih, berbohong demi kenyamanan dan itu dianggap normal. Banyak Bapak Ibu Saudara, banyak dosa yang terasa lagi tidak berbahaya karena itu dibiasakan. Dan ini yang terjadi bagi orang Israel. Kesalahan Israel menjadi pelajaran bagi kita. Ingat Bapak Ibu, kehancuran rohani itu tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tapi selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Hal-hal sederhana, setiap hari kita lakukan. Kalau kita tidak sadar itu dosa, percayalah kita akan tiba pada satu titik di mana kita ada dalam titik terendah hidup rohani kita. Ya. Puji Tuhan kalau masih teriak, Tuhan pulihkanlah kami. Biarlah wajah-Mu menyinari kami. Kesalahan Israel menjadi pelajaran bahwa Tuhan tidak main-main dengan dosa. Maka 3 kali seruan itu memberikan satu, yang kedua memberikan juga penjelasan bagi kita bahwa Israel mulai sadar siapa mereka. Benar ya? Waktu mereka teriak, Tuhan pulihkanlah kami. Mereka mau bilang begini, Tuhan kami berdosa. Kami sudah jauh dari hadirat Tuhan. Kami sudah jauh dari relasi yang benar dengan Tuhan. Tuhan kembalikan kami pada posisi semula. Kembalikan kami sebagai bangsa pilihan-Mu, supaya hidup kami menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari minggu Advent yang keempat ini, adakah langkah-langkah kecil yang kita buat menjauhkan kita dari hadirat Tuhan? Ya kan? Bapak Ibu masih bikin dosa kan? Masih lah. Ya. Mungkin juga lagi dengar firman Tuhan ini, pendeta tuh singgung-singgung, itu dosa loh. Asli. Pendeta tuh ini nih, tuh saya tuh dibawa-bawa ke mimbar, dosa loh itu. Kan saya nggak sebut nama kan, kecuali tadi saya sebut cuma Pak Alex, tapi Pak Alex nggak salah tadi kemarin ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Semua kita punya potensi itu untuk melangkah jauh dari Tuhan. Tapi mari kita saling mengingatkan. Bangsa Israel bilang begini, Tuhan pulihkanlah kami, kembalikan kami pada posisi yang benar, sinarilah kami dengan wajah-Mu. Bapak Ibu tahu apa artinya? Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Bapak Ibu terima itu setiap minggu melalui ucapan berkat ya. Ya. Wajah-Mu menyinari kami. Tuhan sinari wajah kita itu artinya begini, bukan kita itu glowing gitu ya. Enggak. Tapi hidup kita itu terbuka, dibaca orang dan itu menjadi berkat. Amin. Pikiran kita itu menjadi berkat bagi orang. Ucapan kita jadi berkat bagi orang. Tindakan kita jadi berkat bagi orang. Itu artinya wajah Tuhan menyinari kita. Artinya Tuhan itu sedang menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Bukankah nikmat kita hidup seperti itu Bapak Ibu? Saudara, ya kan? Daripada kita ini hidup munafik terus kan? Kita bikin dosa terus, sembunyi terus. Jangan sampai orang, saya nggak bisa, ini teman saya soalnya dia pegang kartu A saya. Gitu ya. Jadi baik-baikin dia supaya jangan dia bongkar masalah saya. Enggak. Orang kalau hidup terbuka hadapan Tuhan tuh bebas, merdeka. Dan hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Mari masuk minggu Advent yang keempat ini. Bapak Ibu gak perlu teriak-teriak keselamatan seperti orang Israel. Israel bilang tadi apa? Tuhan pulihkanlah kami. Biarlah wajah-Mu menyinari kami, maka kami akan selamat. Kita gak butuh itu lagi. Kita sudah terima keselamatan itu. Amin. Advent ini kita memperingati kedatangan Yesus. Saudara, saya mau katakan, kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sebuah keharusan mutlak. Karena tidak ada cara lain bagi kita selamat selain dia datang untuk menyelamatkan kita. Maka mari minggu Advent keempat ini kita coba renungkan hidup kita. Sudahkah pribadi saya mengalami pemulihan itu? Sudahkah wajah Tuhan menyinari saya? Ketika orang ketemu saya, orang senang. Bukan begitu, orang ketemu saya kabur. Dia datang. Seperti kita itu adalah suar tepit, gitu ya. Tahu kan? Center Class punya teman yang itu budaya gitu ya, yang suka kumpul anak-anak yang jahat itu. Wah, itu suar tepit itu. Oh, kalau ini Center Class suka bagi-bagi. Enggak. Waktu orang bertemu dengan kita, orang mendapatkan sesuatu yang baik dari hidup kita. Amin. Mari kita refleksikan itu karena udah mau Natal kan?
Tapi jangan kalau mau Natal saja kita mulai pencitraan. Harusnya kita benar-benar hidup terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami percaya Engkau meteraikan firman ini dalam hati kami, karena kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup terbuka di hadapan Tuhan, punya relasi yang benar dengan Tuhan, dan itu juga akan berdampak dalam relasi benar kami dengan sesama kami. Bapak terima kasih, hari ini kami menyadari, masih banyak kami melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi langkah-langkah kecil kami menjauh dari hadirat Tuhan. Bapak ampuni kami, tolonglah setiap kami, Roh Kudus memampukan kami, agar ketika kami melakukan dosa, kami sadar itu ya Bapa, dan kami mengaku itu dengan jelas di hadapan Tuhan, supaya benar-benar hidup kami pulih, dikembalikan sebagai posisi ketika kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, posisi semula sebagai pribadi yang diberkati, dan hidup kami memberkati hidup banyak orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita aminkan firman Tuhan, Kidung Keesaan 153, bait 3 dan 5. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita berdiri dan mengaku iman kita kepada, dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, dan hari ketiga, bangkit dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang esok untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita naikkan pergumulan kita dalam syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami. Hari ini kami datang pada Tuhan, kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seru doa kami dalam syafaat kami. Kami mau berdoa bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Keluarga Bapak Pendeta Martinus Richard Haurisa, keluarga Bapak Gabriel Lase, keluarga Ibu Penatua Lestari Ambar Ningrum, keluarga Ibu Winda Maureen Imelda Sihombing, keluarga Bapak Yusak Liu, keluarga Bapak Daniel Liu, keluarga Bapak Kais Taek, keluarga Bapak Lestian Dinasti Huta Barat,
keluarga Bapak Penatua Latrian Hia, dan keluarga Bapak Samuel Edwin Ganap. Kami doakan 10 keluarga yang kami sebutkan nama-nama mereka hari ini ya Tuhan. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli, baik secara pribadi maupun keluarga. Kami bawa mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Masa depan anak-anak Tuhan siapkan yang terbaik. Semua pergumulan-pergumulan yang dibawa Tuhan jawab itu seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi beberapa kegiatan yang akan berlangsung dalam jemaat Tuhan, secara khusus dalam persiapan untuk perayaan Natal dan juga persiapan menyambut tahun baru. Baik ibadah malam Natal, perayaan Natal jemaat, ibadah Natal tanggal 25, ibadah malam tahun baru, dan ibadah tahun baru. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah kami boleh bersukacita bersama dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan, menyambut peristiwa-peristiwa yang selalu mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, keamanan, wilayah ibadah, tempat peribadatan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Bapak untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang mengalami pergumulan untuk pemulihan kesehatan. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Deice Erna Mantiri Sudarno, Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, dan Ibu Lisya Murtini Asa Dadiara. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Dalam iman kami berkata mereka sudah mengalami kesembuhan, karena jamahan Tuhan terjadi atas tubuh jasmani mereka. Secara khusus iman percaya semakin dikuatkan dalam pergumulan sakit penyakit ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi satu keluarga dalam jemaat Tuhan, saudara kami, keluarga Siboro yang berduka, karena tadi malam Tuhan memanggil Bapak Alfred Knaben Hans Parlindungan Siboro kembali ke pangkuan Tuhan. Bapak kami doakan Ibu Siboro dan anak-anak, cucu Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh dihibur melalui setiap firman yang diberitakan. Bahkan rencana ibadah penghiburan yang akan dilayankan oleh gereja setelah ibadah ini Tuhan juga berkati. Rencana ibadah pelepasan, pemakaman jenazah di hari esok, biarlah juga semua berjalan dalam pertolongan Tuhan. Kuatkan keluarga ini secara khusus, Ibu Siboro dan anak-anak. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudara Diko Christopher Ramelan, Dia Natalia Setiawan, Bapak Daniel Liu, Bapak Christian Freddy T. Samara, Natalie Parasya Kristi Hardianto, Saudari Cheryl Devina Nuela Indrawan, Randy Emmanuel Talaen, Saudara Togar Christian Hendratmo, Bapak Denny Sumlang Juju, Bapak Demetrius Taneo, dan Bapak Roynaldo Mose. Berkati ke-11 saudara kami yang bertambah usia di minggu ini, biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupan mereka dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam perjalanan hidup mereka. Kami doakan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, mari Tuhan berkati, biar semakin bertumbuh para pelayan Tuhan yang ada di sana sehati untuk menjalankan tugas pelayanan. Bahkan kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan dalam gerejamu di tempat ini. Mari Tuhan bersama keluarga kami semua menjadi teladan iman, teladan rohani di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan sehingga impartasi kasih karunia Allah itu boleh mengalir dalam kehidupan umat yang Tuhan percayakan hamba-hamba-Mu boleh layani. Kami juga berdoa bagi seluruh pergumulan umat Tuhan, baik yang bergumul secara ekonomi, masa depan anak-anak yang mengalami keretakan-keretakan dalam hubungan, Tuhan pulihkan. Pulihkanlah kami ya Allah, dan biarlah wajah-Mu menyinari kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, hidup kami berdampak baik bagi orang lain. Kami doakan bangsa dan negara kami, kota Depok di mana kami ada, korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tuhan memberkati, berikan hikmat bagi pemerintah kami agar keputusan kebijakan yang mereka ambil, biarlah itu untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Sinode GKO Tuhan juga memberkati, seluruh pelayan Tuhan yang ada di bawah naungan Sinode GKO hidup dalam takut akan Tuhan dan melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Tamiang. Biarlah Bapa Engkau mengutus lebih banyak lagi bekerja di antara suku Tamiang. Dan orang-orang percaya yang sudah ada di daerah Tamiang, mereka juga berani untuk membagikan Injil di antara saudara-saudara mereka, antara suku-suku yang tinggal di dekat mereka. Kuasa-kuasa kepercayaan okultisme di antara orang Tamiang biarlah dihancurkan, dan Roh Kudus mempersiapkan orang Tamiang untuk mendengar dan menerima Injil dengan keyakinan yang teguh. Ini doa kami Tuhan.
Bapak ampuni kami banyak sekali meminta, kami kurang bersyukur, bahkan terkadang kami bersungut-sungut. Tuhan ampuni kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dan doa ini dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dalam Kidung Keesaan nomor 386 bait 1 sampai 5. Tuhan, inilah persembahan puji hormat bagi kami, mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita berdoa. Allah sang sumber berkat,
Kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan simbol penyerahan diri kepadamu. Kami bersyukur telah memperoleh anugerah keselamatan di dalam cinta kasih Kristus. Mampukanlah kami untuk terus berbagi dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, terimalah Engkau, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Advent keempat mengingatkan kita tentang kehadiran Kristus yang membawa iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini bukan lagi hanya berada di dalam Kristus, tetapi juga sekarang harus hidup di dalam orang percaya, terlebih dalam waktu menantikan kedatangannya untuk yang kedua kali. Kita naikkan pujian penutup kita, Kidung Kesan 155, bait 1 dan 2 dan bait 3 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu. Kami mengerahkan hati kami pada Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.